Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan kepada setiap kita, sehingga pagi ini kita boleh bangun dengan semangat, kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan juga pikiran yang cerdas. Pagi ini saudara, terima kasih karena bersama dengan saya dalam merenungkan firman Tuhan yang bertajuk Bersukacitalah hari ini. Mengapa dan bagaimana kita boleh bersukacita? Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa untuk memulai. Bapa di syurga, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami boleh bergabung di dalam merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita buka ayat inti kita di dalam Alkitab, buku Filipi 4 ayat 4 yang mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara, kalau kita membaca buku Filipi pasal yang keempat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, ini merupakan salah satu kandungan surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Apa intinya? Mari kita mulai dengan sebuah ilustrasi. Seorang sahabat baik saya telah didapati menderita kanker usus tahap yang keempat. Betapa terkejutnya kita saudara, dan saya pribadi sangat terkejut dengan situasi. Anehnya, ketika apabila saya bertanya kepada dia apa saja yang boleh dilakukan dan dilarang oleh dokter, ternyata dia mengatakan ada satu perkara sederhana, perkara yang harus saya lakukan dan wajib saya lakukan, yaitu apa? Membuatkan suasana hati yang selalu gembira atau hati yang senang. Saudara, hati yang gembira adalah obat. Bagaimana ini dalam kajian klinikal? Kajian menunjukkan emosi positif berhubungan dengan penurunan hormon stres dan membuatkan kita lebih mudah tertawa. Loma Linda University School of Medicine menemukan satu fakta ini dengan meminta beberapa orang dewasa menonton film yang lucu. Nah, sepanjang pemutaran atau sepanjang film itu diputarkan, activity system immunity di dalam tubuh mereka diamati, diperhatikan. Hasilnya, hanya 1 jam sel-sel imun mereka meningkat secara drastis. Nah saudara, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Bagaimana kita boleh memahami ini? Apa kata firman Tuhan dalam hal ini? Nah saudara, kalau kita perhatikan ayat inti kita, Tuhan berfirman, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacita. Saudara, bersukacita di dalam Tuhan bukan dalam hal-hal duniawi. Menghadirkan sukacita bagi diri kita sendiri maupun sesama dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Inilah intinya. Kita pun dapat menjadi berkat bagi orang lain. Bukan hanya untuk kesenangan diri sendiri, tetapi kita boleh menjadi berkat kepada orang lain. Nah, salah satu resipi hidup bersukacita adalah menyerahkan kekhawatiran, menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Menyerahkan segala kekhawatiran kita tentang apapun juga kepada Tuhan. Nah, ketika kita menyampaikan segala keinginan, harapan dan impian, hendaknya kita memanjatkannya dengan penuh ucapan syukur. Bukan dengan hati yang berbeban berat, penuh dengan omelan, penuh dengan sungutan, tetapi penuh kesyukuran dan keyakinan kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala hal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, pagi ini mari kita tanamkan dalam diri kita. Mari kita terus ingatkan diri kita untuk bersukacita di dalam Tuhan, yang pastinya akan mendatangkan berkat bagi diri sendiri dan sesama. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita berserah pada Tuhan. Mari kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Karena Tuhan pasti akan memberikan kemampuan, kekuatan, kebijaksanaan kepada kita untuk terus bersukacita di dalam Tuhan sementara menunggu kedatangan Tuhan kedua kali. Mari tetap setia, tetap semangat dan tetap positif. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan. Kami mendengarkan
firman Tuhan ini membuatkan kami bersuka cita. Terima kasih Tuhan, karena Engkau membuatkan hati dan pikiran kami gembira, terfokus kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.